wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jendil bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Senin 12 April 2021. Nah, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2021 ini. Tanpa berlama-lama lagi dan untuk mengetahui ada apa ya di Benteng hari ini, sebelum lanjut, ini bakal mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Untuk berita utama hari ini, pejabat diduga terlibat kasus, Dewan minta Pemkab evaluasi. Nah, meskipun belum ditetapkan tersangka, namun kasus dugaan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans yang ditangani Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah patut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, atas perihal ini, anggota DPRD Benteng Sultan Ismail Eskom meminta pemerintah gerak cepat dalam evaluasi pejabat yang diduga terlibat kasus. Nah, Sultan menuturkan jika nanti masih dipertahankan, dikhawatirkan dapat mengganggu birokrasi pemerintah yang sedang berjalan, terutama program kepala daerah untuk membangun Bengkulu Tengah. Nah, bagi kalian yang belum tahu akan kasus ini, sekedar mengulas berdasarkan rilis dari Kejari Benteng beberapa waktu lalu, adapun dana APBN yang disidik yakni pengelolaan kegiatan program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dan jalan infrastruktur padat karya dalam pagu anggaran DIPA tertera 1.049.542.000, rinciannya padat karya sebesar 460 juta rupiah dan pola pendampingan 560 juta rupiah. Nah, dari data ini pihaknya mencoba melakukan penyelidikan dan pengecekan langsung dengan meminta bantuan dari tim teknis Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruangan atau PUPR Benteng. Alhasil, untuk jalan padat karya ditemukan adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian material pada rancangan anggaran biaya atau RAB. Sementara untuk tenaga kerja mandiri, pola pendampingan diketahui seharusnya 3 kali, namun nyatanya di lapangan itu hanya dilaksanakan 1 kali. Nah, sehingga terdapat selisih uang transport peserta, namun dalam pertanggungjawaban tetap tertera 3 kali pelatihan. Untuk berita selanjutnya, ada penyaluran sebesar 6 miliar rupiah ditunda, pasar harian batal dibangun. Nah, rencana pembangunan pasar harian di Desa Karangtinggi, Kecamatan Karangtinggi batal dibangun tahun ini. Pasalnya anggaran senilai 6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian Perdagangan ditunda penyalurannya. Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Disperindakop dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah, Nurul Taqwa ST, membenarkan hal tersebut. Informasi batalnya pembangunan ini berdasarkan hasil keputusan dari Zoom meeting oleh Kemendak beberapa hari yang lalu. Nurul menuturkan berdasarkan keterangan kementerian, jika anggaran terdampak refocusing yang mana lebih diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Meski demikian, secara mekanisme, jika kementerian telah menyetujui untuk dilakukan pembangunan. Nah, untuk berita selanjutnya ini, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah minta pemerintah provinsi segera lunasi hutang. Nah, berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Bengkulu Tengah, Pemprov Bengkulu diketahui masih mempunyai hutang ke Pemkab Benteng senilai 10,8 miliar rupiah yang merupakan dana bagi hasil tahun 2020. Kabid Pendapatan Benteng, Desi Aprianti SH menjelaskan Pemprov Bengkulu mempunyai hutang penyaluran dana bagi hasil tahun 2019 dan 2020. Nah, kemudian beberapa waktu lalu telah dilakukan pembayaran DBH tahun 2019. Nah, rincian pajaknya kendaraan bermotor atau PKB sebesar 3,3 miliar rupiah, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB 2,2 miliar rupiah,
Terus ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 4,8 miliar rupiah. Terus ada pajak air permukaan atau AP sebesar 117 juta rupiah. Terus ada pajak rokok sebesar 697 juta rupiah. Nah, Desi menuturkan DBH dapat dipergunakan untuk menambah keperluan keuangan daerah. Alokasinya tergantung dari hasil rapat Tim Anggaran Pendapatan Daerah atau TAPD. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah butuh dalam penanganan COVID-19. Untuk berita selanjutnya dari halaman edukasi yaitu sambut Ramadan. Himpau digelar doa bersama. Nah, sebanyak 31 lembaga pendidikan anak usia dini yang bernaung di bawah Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Pondok Kelapa, Bang Haji dan Pematang 3 itu mengikuti kegiatan doa bersama dan halal bihalal menyambut bulan suci Ramadan. Ketua Himpaudi Benteng Reni Astuti selain doa bersama juga mendengarkan tausiah yang diisi oleh Ustadz Noviar Hosnedi. Diharapkan kegiatan ini tentunya dapat menyambung tali silaturahmi dan kekompakan antar pengurus agar tetap terjaga. Sementara itu, kegiatan dilaksanakan di PAUD Umi Nabila pada hari Sabtu 10 April 2021 lalu dalam pelaksanaan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, panduan ibadah Ramadan Bupati segera terbitkan surat edaran. Nah, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah segera menerbitkan surat edaran terkait dengan panduan ibadah. Tentunya Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah hampir sama seperti tahun lalu pada masa pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan untuk ibadah di masjid tetap diperbolehkan dengan tetap mentaati protokol kesehatan tentunya. Nah, sementara agenda tarawih keliling atau tarling tentunya ditiadakan. Kepala Bagian Kesra Desetdakap Benteng Dr. Andes Sri Widodo menuturkan pihaknya telah merancang surat edaran Bupati yang kemudian akan menjadi panduan masyarakat. Di antaranya isi surat edaran ini yakni sahur dan berbuka puasa dianjurkan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Buka puasa bersama dapat dilakukan dengan membatasi jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan, salat fardu, tarawih, tadarus, itikaf, dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pengajian, ceramah, tausiah paling lama 15 menit. Terus pengurus dan pengelola masjid dimaksud wajib menunjuk petugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, menjaga jarak, serta jemaah diminta membawa peralatan salat dari rumah dengan menggunakan masker. Nah, untuk berita selanjutnya ini dari halaman liputan 11. Nah, ajak manfaatkan lahan kosong untuk tumpang sari. Ketua Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDC Kecamatan Karangtinggi, Ujang Supran mengajak seluruh masyarakat yang memiliki lahan kosong untuk melakukan penanaman tumpang sari. Nah, sehingga lahan kosong ini tidak terkesan terbengkalai. Ujang juga menuturkan pihaknya ini siap membantu warga jika memerlukan bantuan gender untuk penggeburan lahan. Sekretaris Desa Jayakarta Winardi menuturkan untuk menghasilkan produk unggulan desa pada tahun ini pihaknya akan lebih giat untuk berkebun. Namun bentuk perkebunan yang akan dibuat masih memerlukan musyawarah dengan warga. Nah, itulah tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi beritanya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Nah, tidak hanya itu saja, kalian bisa mengunjungi website kami di rakyatbenteng.com. Bisa kalian lihat di bawah layar ini atau bisa lihat di description box. Nanti jadi ini bakal menulis di sana. Semua media sosial jadi ini bakal nulis di description box. Ada Twitter, Instagram, Facebook, website maupun YouTube.
Dan ini juga bakal mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, dimana sekarang ini kita akan menjelang bulan suci Ramadan, jadi kita harus menyambut dengan kondisi yang fit, sehat, dan bugar dengan cara memakai masker, terus menjaga kesehatan, meminum vitamin, sering-sering mencuci tangan dengan air sabun, terus menggunakan sanitizer, dan jangan lupa menjaga jarak tentunya, dan hindari kerumunan. Nah, untuk memajukan channel kami butuh dukungan Anda dengan cara like, comment, and subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya, serta aktifkan notifikasi agar semua video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Didi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.